Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, kembali dengan saya Izal Mianto SHI, mahasiswa program pendidikan profesi guru Pendidikan Agama Islam BEK 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Melalui channel YouTube ini, kali ini saya akan menyajikan video ujian komprehensif penguji 2 yang saya ikuti pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bismillah, walhamdulillah. Yang kita hormati Ibu Wali Kelas yang setia mendampingi Bu Muhaiminah Jalal EPD, Pak Izal Mianto Iya, dari Pak. Sambun. Izin Bapak ngajar di SMP, SMA, Alhamdulillah ngajar di SD, Pak. di SD, tapi untuk PAI ya. Iya, sekarang ini tugas pokoknya sebagai guru PAI dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah gitu. Masya Allah, mantap Pak. Alhamdulillah, Pak. Sekolah ikut PPG nih, luar biasa. Pak Izal, boleh Iya, Pak. saya minta Pak Izal baca Al-Quran dulu ya? Insya Allah siap, Pak. Baik, saya minta tolong bacakan di surah Al-Kahfi ayat 1-5, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Sadaqallahul azim. Baik. Kemudian saya minta nulis ya Pak. Minta tolong nulis ya Pak. Siap, Pak. Nulisnya Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Boleh ditunjukkan Pak? Belum nampak. Itu tuh, geser dikit. Allahumma inna nas'aluka. Oke, baik. Ya, Pak. Baik, jadi salah satu kemampuan profesional guru PA itu pandai membaca dan menulis Al-Quran ya Pak. Betul, Pak. Nah, jadi kita harus sama-sama meningkatkan itu ya Pak. Siap, Pak. Nanti jadi guru profesional PAI. Begitu ya Pak Izal ya? Siap, Pak. Baik, Pak Izal ngajar di kelas berapa SD? Ada 3 kelas, Pak. Kelas 1, 3, dan 6. Nah, yang dibuatkan RPP-nya ini kelas berapa?
Kemarin saya pilih kelas 3 Pak, yang semester ganjil. Baik, LPP pertama apa Pak? Ininya, materinya? Itu berkenaan dengan ini. Kalau pokok bahasannya senangnya belajar surah An-Nasr. Kalau apa pokok apa sub materinya yang saya ambil yaitu eh, menghafal surah An-Nasr, Pak. LPP 1, 2, dan 3 beda materi atau sama? Beda materinya Pak, tapi masih di kelas 3. Apa Pak? Yang pertama surah An-Nasr, yang kedua? Yang kedua, materi pokok meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Oh, beda. Submaterinya Allah itu Maha Esa. Yang ketiga, pertemuan ketiga. Kalau yang ketiga, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Submaterinya tanggung jawab. Oke, baik. Surah An-Nasr ya. Ya Pak, Dibaca dan dihafal ya. ya. Yang saya ambil apa? Menghafalnya Pak. Menghafal. Bagaimana Pak agar peserta didik bisa menghafal? Contoh Pak, minta tolong praktek mengajar Mm-mm. surah An-Nasr, singkat saja. Poin kehafalannya itu seperti apa Bapak? Agar mereka bisa hafal surah An-Nasr. Apa Siap. diulangi bacaannya? Silakan Pak Izal. Saya mulai untuk diawali dengan membuka apa? Pembelajarannya apa langsung aja Pak? Boleh membuka. Singkat aja tapi Pak ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak semuanya, pagi hari ini kita lanjutkan materi kita dari minggu yang telah lalu, masih berkenaan dengan surah An-Nasr. Kalau minggu lalu kita belajar menulis dan membaca hurufnya, sekarang kita lebih kepada menghafalnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini secara umum adalah menghafal surah An-Nasr. Nanti anak-anak bisa membaca surah An-Nasr itu. Kenapa kita harus menghafal surah An-Nasr? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan surah An-Nasr. Salah satunya ya tentu kita surah An-Nasr bisa kita baca di dalam melaksanakan sholat setelah kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian sebagaimana Bapak sampaikan pada pembelajaran yang telah lalu, bahwa surah An-Nasr ini memiliki nilai sejarah yang sangat bermakna bagi umat Islam, karena ini merupakan uh, surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Rasulullah SAW, yang mana sejarahnya sesuai dengan asbabulnya, yaitu peristiwa Fatu Makkah. Nah, jadi di sana Allah menjanjikan bahwa agama Islam akan mencapai kejayaan dan umat manusia akan berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Nah, itu anak-anak semuanya untuk materinya mungkin kita bahas setelah kita menghafal surah An-Nasr. Baik anak-anak, untuk mengawali pagi hari ini, di sini Bapak ada semacam permainan untuk anak-anak untuk menebak gambar ya. Nah, nanti anak-anak perhatikan. Nah, ini gambarnya ada gambar hewan. Anak-anak silakan dipilih. Siapa yang bisa, nanti bisa angkat tangan. Nah, ini ada gambar hewan. Kira-kira ada berapa jumlah hewan yang ada di sana, anak-anak? Ya, mungkin ada yang 5, ada yang 6, dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, kita sudah melakukan sedikit pemanasan untuk permainan pagi hari ini. Kita lanjut dengan materinya ya. Kita baca dulu, nanti kita menghafalnya. Kalau cara menghafal sebenarnya anak-anak gampang sekali. Kita baca, kemudian eh, kita baca tulisannya, kita ulang-ulangi. Nah, itu namanya nanti kita bisa menghafal. Kita bagi berpasang-pasangan agar anak-anak bisa menghafalnya. Nanti temannya yang satu membaca atau menyebutkan ini bunyi bacaannya. Nah, teman yang satu lagi ataupun pasangannya mendengarkan dan menyimak ya, giliran nanti anak-anak semuanya.
Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum anak-anak mempraktekkannya berpasang-pasangan, dengarkan dulu Bapak membacanya ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ingat ya anak-anak, di dalam itu ada hurufnya yang agak beda dengan yang lain. Huruf zal dengan ja. Za itu di depannya ada huruf alif, dibaca panjang 2 ketukan ataupun 2 harakat yang namanya mad tabi'i. Kemudian ada huruf ja, ada huruf tanda panjang di atasnya, itu juga dibaca panjang 5 ketukan ataupun 5 harakat ya. Nah, dengarkan lagi Bapak membacanya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian lanjut ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sana huruf na, perhatikan ada harokatnya gambar tanda 3 ya, tapi terbalik ke atas. Itu namanya tasdik. Ingat ya, dibaca hurufnya double atau 2. Maka hurufnya ditekan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, terus kemudian ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, dalam ayat 3 ini ada beberapa huruf yang hampir sama tapi beda bunyinya. Itu huruf H. Nah, kalau pasabih maka hurufnya hanya dibaca ringan. Tapi kalau bihamdi rabbika wastaghfir ha, nah, itu innahu hu, nah, itu bacaannya berat. Nah, itu anak-anak bacaannya. Sekarang kita ikuti satu-satu ayat Bapak baca dan diikuti oleh anak-anak semuanya. Baik, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Nah, selanjutnya Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, silakan diikuti. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sudah, ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, baik anak sudah diikuti. Silakan sekarang kita bagi masing-masing berpasangan sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Temannya yang satu membaca, yang satu menyimak. Setelah itu digilir lagi, yang satu setelah menyimak, yang satu lagi membaca. Nah, mungkin itu saja anak-anak. Ayo kita mulai saja. Dan untuk mempraktekkannya, kita boleh di luar ataupun memilih tempat yang diinginkan. Tapi masih di sekitaran kelas kita ya. Silakan boleh di luar. Bapak beri kesempatan waktu 15 menit ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak Izal. Jadi setelah dibaca sama-sama, mereka diminta untuk mengulang ya, atau mencoba Ya, menghafal ya. iya Pak. Itu 15 menit, hafal nggak kira-kira? Insya Allah Pak, itu kan dalam apa? Saya mengambil PBL ya Pak ini. Pada prinsipnya itu Pak, kalau untuk surah An-Nasr, karena di tempat sekolah saya itu anak-anak ada semacam ngaji sore gitu kan. Mereka sebenarnya sudah bisa Pak, cuman kita bagaimana apa memperbaiki tajwidnya saja mungkin. Kalau setelah saya apa namanya dalam sebelum pembelajaran diagnostiknya itu mereka hampir semuanya sudah hampir bisa kalau yang surah-surah pendek gitu Pak. Untuk Baik, tingkat baik. Karena sudah belajar duluan ya, gitu ya. iya Pak. Oke, Pak Izal. Ya, Dalam misalnya nih sudah diajarkan surah An-Nasr. An-Nasr ini kan meskipun ayatnya singkat tapi penuh sejarah.
Iya, Pak. Karena setelah ini nggak ada surah lagi yang turun. Maka Ibnu Abbas itu pernah mentafsirkan, meramalkan bahwa Nabi akan segera meninggal dari surah An-Nasr ini. Pernah Betul, baca Pak. kan ya, Faisal ya? Ya, Jadi Ibnu Abbas kan berkata dengan para sahabat, ini umur Nabi nggak panjang lagi nih. Sahabat marah kan. Nah, Ibnu ya, Abbas meramalnya dari surah An-Nasr karena sudah selesai tugas Nabi itu katanya. Wah, ini menjadi kalau orang tahu dan cerita ini disampaikan, berarti surah ini nggak main-main. Yang penuh dengan histori ini, surah An-Nasr. Karena betul, menjadi Pak. surah yang paling akhir diturunkan. Baik, seandainya ada peserta didik Bapak yang belum menghafal ya, karena tadi kan tujuannya Ya, menghafal ya. ya, Itu Pak. seperti apa treatmentnya? Misalnya ya tidak semua lah, ada 2 atau 3 orang yang belum menghafal surah An-Nasr. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan apa namanya, Pak, yang tahapan-tahapan di dalam PBL itu kan sebenarnya saya menerapkan pembelajaran itu apa strateginya memang yang di dalam LPP saya tunjukkan satu, tetapi dalam implementasinya saya kombinasikan. Yang paling dominan di sana mungkin tidak ada di dalam LPP itu teknik anekdot, misalnya penuh apa lelucon anak-anak kalau tingkatan apa karena ini metodenya apa nama itu kognitivistik gitu kan. Jadi sesuai dengan umurnya anak-anak itu, nah memang apa kita kita organisasikan setelah kita tadi saya minta anak-anak keluar ataupun mencari tempat yang diinginkan, yang menyenangkan lah maksudnya bagi mereka. Nah, di situ kita juga melakukan istilahnya controlling atau pengawasan gitu. Kita bukan melepas begitu saja, Pak. Kita mendampingi anak-anak gitu, memperhatikannya. Nah, setelah apa kita lihat kalau bagaimana kalau misalnya ada anak yang tidak membaca atau menghafalnya, ya tentu kita lakukan pendekatan-pendekatan gitu, Pak. Apa masalahnya gitu kan. Oke, baik. Baik. Jadi itu ya Ya. tuntutannya ya Pak ya. Jadi dibimbing ya, bukan sekadar dilepas begitu saja ya Pak Izal ya. Ya, sebenarnya ya di luar konteks ini mungkin kalau saya perhatikan saya sangat tertarik dengan Bapak kalau dalam penyampaian presentasi karena memang di dalam pendidikan pengajaran itu bukan saja yang dituntut kognitifnya, tetapi bagaimana apa membaca suasana apa segala macam. Baik Pak Izal, terakhir dalam melakukan evaluasi, Bapak mengintegrasikan teknologi tidak Pak dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Insya Allah kami sesuai dengan apa kurikulum Merdeka juga sekarang gitu gitu kan, karena memang dituntut untuk apa mengikuti perkembangan zaman di era eh, 4.0 ini tentu di abad 21 ini tentu kita harus mengikutinya karena kita tidak bisa apa memberikan pengajaran atau pendidikan anak itu sesuai dengan pendidikan kita tetapi mengikuti perkembangan mereka gitu kan. Kalau mereka hidupnya di zaman apa generasi Z misalnya sekarang ini ya kita sesuaikan dengan pola-pola mereka. Di sekolah kami kalau untuk teknologi insya Allah kita sudah menerapkan fokus, ada video-video kita siapkan dalam video pembelajaran dan kepada guru-guru juga kita tuntut untuk menyediakan perangkat pembelajaran yang memang berbasis IT gitu, Pak. Dan salah satu apa upaya kita memfasilitasi guru ya kita menyediakan misalnya fasilitas infrastruktur internet gratis di sekolah gitu kan. Nah, anak-anak juga bisa kalau yang mungkin di kelas tingkat ke atas mengakses internet di sekolah, kita izinkan kalau misalnya pembelajarannya perlu laptop, silakan dibawa laptop. Nah, kalau yang khusus pelajaran saya tadi Pak, kalau untuk IT Hmm. itu, Hmm. ya saya menggunakan PowerPoint, kemudian saya tampilkan menggunakan Infocus, dan juga ada semacam video yang saya ambil dari YouTube, misalnya untuk hiburan. Karena anak-anak senangnya belajar itu sambil bermain, nggak bisa ada misalnya belajar monoton itu saja Pak.
Siap Pak Izal. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Jangan lupa mencantumkan link yang digunakan dalam proses mengajar itu di RPP ya Pak, biar memang kelihatan oleh penguji nanti. Oh Karena gitu Pak ya. ya, Siap. karena menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran itu menjadi poin tersendiri di dalam RPP kita. Oh Jadi ya, kita siap. jangan sampaikan ini pakai link YouTube, pakai PPT. Nah, kalau bisa PPT-nya diupload di Google Drive, linknya disertakan di RPP. Jadi Oh kalau iya, pengujinya mau ngecek mana RPP-nya, ya tinggal diklik aja Bu, itu linknya langsung terkonek. Nah, itu kan lebih menarik kan? siap. Memudahkan Pak Izal. Itu saja Pak Izal, terima kasih. Semoga dipermudah segala urusannya Sama-sama Pak. proses perkuliahan PPG Pak Izal sehingga nanti dapat predikat guru profesional ya. Amin. Amin. Insyaallah Pak. Terima kasih Pak Izal ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan di stop record Pak Izal.